Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Bupati Simalungun tinjau rapid test pelaku usaha di Parapat. Mandi di sungai, bocah 9 tahun di Batubara tewas tenggelam. Usaha kepiting rajungan di Asahan alami penurunan kuota pengiriman. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, Kota Wisata Parapat menjadi salah satu kawasan uji coba menuju new normal di Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun JR Saragi meninjau langsung proses pelaksanaan protokol kesehatan seperti rapid test yang dilakukan kepada semua pelaku usaha dan pegawai hotel yang ada di Kota Parapat. Kota Wisata Parapat Danau Toba Simalungun adalah salah satu kota persiapan menuju new normal di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dengan demikian, pemerintah Simalungun berupaya dengan memprioritaskan protokol kesehatan dalam rangka uji coba new normal. Seluruh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun turun langsung melihat pelaksanaan rapid test di Atsari Hotel Parapat. Pelaksanaan rapid test dilakukan kepada pelaku usaha perhotelan di kawasan Parapat Danau Toba karena melihat perkembangan wisata pasca dilakukan uji coba new normal. Bupati Simalungun juga mengapresiasi adanya perkembangan tamu yang datang mencapai 70%. Baik, hari ini kita melaksanakan rapid test kepada semua pegawai yang ada di hotel, khususnya di kawasan Danau Toba Parapat ini. Hari ini hasilnya semua negatif. Ya, ini berlanjut sampai hari Senin. Tentu harapan kita dengan kita cek pertama adalah pegawai ini, agar di kemudian hari, kalau ada yang contohnya ada tamu yang kena, setelah kita cek, berarti kita sudah pertama menseptikan dulu pegawai-pegawai. Dan apabila nanti ada tamu katakan pulang dari sini dikatakan kena, kita punya bukti bahwa pegawai kita itu semua steril dan sudah dilakukan rapid test. Untuk itu, kami juga mengharapkan, apalagi sekarang saya lihat tamunya ini banyak hotel sekarang ini terisi sampai 70%. Setelah dibuka itu, harapan kita ini bisa berlanjut dan masyarakat tidak takut datang ke Danau Toba ini. Karena apa? Seluruh pegawai hotel yang ada di Parapat ini sudah steril, sudah di rapid test, berarti jauh dari COVID-19 ini. Nanti di setiap hotel pasti ada kita tempatkan satu dari setiap kesehatan. Tugasnya apa? Mengecek ciri-ciri masyarakat yang datang ke sini tuh. Karena yakin saya dari kesehatan itu, setelah dia katakan melihat demam atau tidak, dia pasti punya ciri-ciri. Dia bisa bertanya riwayat perjalanannya. Nah, jadi karena dia punya pengalaman, itu yang kita terjunkan di sini, termasuk perhubungan, Satpol, TNI, Polri, sesuai dengan protap kita, itu tetap akan kita terjunkan. Dan mulai hari ini juga sudah ada di tempat-tempat, contohnya di keramaian-keramaian, di hotel-hotel ini. Pelaksanaan uji coba menuju new normal yang diterapkan di Kota Wisata Parapat tentu saja tujuannya untuk menghidupkan kembali perekonomian masyarakat dan wisata Danau Toba yang selama ini lumpuh di masa pandemi COVID-19. JR Saragi yang selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun mengimbau kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha dan tamu yang berkunjung ke Danau Toba tetap mematuhi protokol kesehatan. Ebit Masdar melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, menuju new normal di Nias Utara, pemerintah setempat lakukan sosialisasi di 4 kabupaten, yakni Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli. Walau masih dalam zona hijau, sosialisasi menuju new normal tetap dilakukan. Meskipun Kepulauan Nias berstatus zona hijau COVID-19, protokol kesehatan tetap diterapkan bagi seluruh masyarakat yang beraktivitas di luar rumah.
Sosialisasi terus digenjot oleh masing-masing daerah di Kepulauan Nias untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bupati Nias Utara Marcelinus Ingati Nazara selaku Ketua Forum Kepala Daerah Kepulauan Nias menjelaskan, new normal akan diterapkan di Kepulauan Nias dengan mematuhi protokol kesehatan. Nazara mengatakan pada pertemuan Forkada akhir-akhir ini yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Kepulauan Nias telah menyepakati untuk membuat peraturan daerah dan peraturan wali kota tentang new normal ini. Kepulauan Nias secara umum adalah sampai saat ini masih kita bisa pertahankan sebagai zona hijau. Tidak seorang pun yang terpapar tentang COVID-19. Kita di dalam memasuki era new normal ini, dan secara pribadi saya sudah datang di beberapa kecamatan, dan hari ini juga nanti saya akan ke Afulu. Dengan pertemuan-pertemuan ini setidaknya juga kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. New normal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk nantinya dapat menyesuaikan kehidupan yang baru dari sebelumnya. Saat ini pun pihaknya telah mendatangi beberapa kecamatan untuk berkomunikasi dan sekaligus bersosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Rencana pembuatan perda atau perwal itu nantinya akan dibahas pada pertemuan Forkada selanjutnya untuk menyamakan persepsi sehingga dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Augo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Medan melanjutkan rapid test selektif. Kali ini seluruh pegawai PD Pasar Kota Medan menjalani tes cepat guna memetakan penyebaran COVID-19 di lingkungan PD Pasar. Sekitar 200-an pegawai pasar dan petugas pemungut retribusi di lingkungan PD Pasar Kota Medan menjalani rapid test massal. Tes cepat dilakukan untuk mengetahui dan memetakan penyebaran COVID-19 di lingkungan PD Pasar. Sebelumnya, rapid test serupa juga dilakukan terhadap ASN dan aparat pemerintah Kota Medan. Pegawai PD Pasar menjadi target selanjutnya karena berhubungan langsung dengan masyarakat banyak. Apalagi seluruh pasar yang di bawah pengelolaan PD Pasar Kota Medan hingga kini masih beroperasi. Sejauh ini baru ditemukan 1 pegawai PD Pasar yang reaktif. Petugas tersebut akan langsung dilakukan tes swab untuk memastikan apakah yang bersangkutan negatif atau positif COVID-19. Tindakan serupa juga akan diterapkan kepada pegawai lain jika hasilnya sama. Hari ini ada beberapa kita rapid massal selektif di gedung Dharma Wanita di posko itu masih ASN, kemudian di kantor BPPD Kota Medan itu ada sekitar 100 orang, yang di sini ASN yang ini semuanya PD Pasar, ada 3 lokasi hari ini. Kalau khusus di PD Pasar ini apa aja yang kita lakukan, Bu? Ya tetap rapid test saja, rapid test massal selektif, jadi semua anggota, semua staf yang ada di sini kita. Itu berapa orang ya, Bu? Tadi katanya 200. PD Pasar sendiri saat ini mulai melakukan persiapan menerapkan new normal. Seluruh pedagang diwajibkan mengenakan masker serta menjaga jarak. Petugas PD Pasar di lapangan juga diharuskan mematuhi protokol kesehatan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, akibat tak bisa berenang saat bermain dengan temannya, seorang bocah berusia 9 tahun tewas tenggelam di aliran Sungai Gemente, Desa Gunung Bandung, Kecamatan 50 Batubara. Bocah tersebut ditemukan petugas tak jauh dari lokasi korban tenggelam.
Warga desa Gunung Bandung dihebohkan dengan memadati aliran sungai Kemente. Kehebohan tersebut dipicu dengan ditemukannya Muhammad Ihsan, bocah berusia 9 tahun, warga desa Gunung Bandung, Kecamatan 50, Batubara, yang tewas tenggelam. Sebelum tenggelam, korban bersama 3 orang temannya mandi dan bermain di sungai. Tiba-tiba air meluap, ketiga teman korban berhasil berenang ke tepi, sementara korban yang tak pandai berenang terbawa arus dan tenggelam. Petugas BPBD Kabupaten Batubara dan Polsek 50 dibantu warga melakukan pencarian korban dengan menyisir aliran sungai. Sekitar kurang lebih 5 jam melakukan pencarian, korban ditemukan tak jauh dari lokasi awal korban hanyut. Anak-anak itu ada 4 orang, 3 yang bisa berenang, 1 tidak. Jadi anak-anak itu mau berenang, 3 laginya naik, 1 lagi nggak selamat karena kawan-kawannya nggak tahu bahwasanya nggak tahu berenang. Barusan mayatnya diketemukan oleh masyarakat dan tim SAR BPBD Kabupaten Batubara. Korban tewas langsung dibopong warga dengan mengendarai sepeda motor ke rumah duka. Kemudian korban dimakamkan di pemakaman umum di desanya. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, peristiwa serupa juga terjadi di Medan. Seorang pria warga Jalan Sampul Medan ditemukan tewas di Sungai Seisi Kambing. Korban ditemukan tak bernyawa setelah dicari selama 2 hari karena terseret arus sungai saat sedang mandi. Proses pencarian korban tenggelam di Sungai Seisi Kambing, Jalan Sampul Medan, Sumatera Utara berlangsung selama 2 hari. Sejumlah warga sekitar pun turut ikut membantu proses evakuasi pencarian Muhammad Ramadhani yang hanyut usai mandi di sungai. Diduga terseret arus sungai, Dani terpisah dari 2 rekannya yang sudah jauh di depannya dan bisa menyelamatkan diri. Dengan menyisir pinggiran sungai, warga pun berhasil menemukan korban dalam kondisi tidak bernyawa dengan posisi tersangkut tumpukan kayu dan sampah. Benget Silalahi, penemu jasad korban, menjelaskan pada saat mencari, dirinya merasa ada yang mengganjal dan langsung memanggil rekannya untuk mengangkat korban. Iya, lewat jembatan sedikit. Situlah kami jumpa sama-sama sama kawan aku ini satu. Samalah kami jumpa ya. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Isak tangis keluarga pun pecah saat melihat jasad korban yang dalam keadaan sudah gembung dan tidak bernyawa. Anissa Putri, istri korban yang dalam keadaan mengandung, sudah ikhlas dengan kepergian suaminya. Baru tidur, dia makan bakso saya belikan. Itu dia, saya makan bakso, dia bang ini kayu-kayu, bersihkan kayu. Itu langsung ini dia mandi sungai, itu dia nyebrang, selamat, semangat dia kata-kata. Dia itu pas mau baliknya itu dia ke tengah, bisa minggir ke bawah arus. Udah seperti itu bang, minta tolong dia. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Akibat korsleting arus listrik, 2 rumah warga hangus dilalap si jago merah hingga tak tersisa. Salah seorang anak pemilik rumah mengalami luka bakar serius. Inilah video amatir kebakaran di Desa Sai Kepayang Kiri, Kecamatan Sai Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Kebakaran tersebut mengakibatkan pemilik rumah yakni seorang ibu luka ringan dan sang anak terpaksa dilarikan ke rumah sakit daerah Kota Tanjung Balai karena terbakar serius di sekujur tubuhnya. Diketahui sang anak sempat menyelamatkan ibunya dari kobaran api. Anak pemilik rumah, Jainal Marpaung, 30 tahun, mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Sementara pemilik rumah mengalami luka bakar di bagian tangan. Sementara kami dari Pos Bagan 1 unit
Dan kami karena nggak bisa naik Pak, di sini nggak bisa nyedot air, jadi kami minta bantuan dari pos induk kisaran tambahan 1, jadi 2 mobil di sini Pak. Berapa rumah Bang? 1 rumah Pak. Berapa jam Bang proses pemadaman Bang? Gimana Pak? Berapa jam proses pemadaman ini? Tadi tahap pertama warga duluan yang memadamkan, sekitar ada 45 menit Pak. Akibat sulitnya air di lokasi kejadian membuat api sulit dipadamkan, sehingga menyebabkan 2 rumah habis terbakar. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dampak pandemi COVID-19, pemilik usaha kepiting rajungan di Asahan mengalami penurunan kuota pengiriman hingga 50% karena nelayan tak melaut. Dampak pandemi virus COVID-19, usaha pengolahan daging kepiting rajungan di Desa Pematang Seibaru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, mengalami penurunan kuota pengiriman. Hal ini diungkapkan Iskandar, pemilik usaha, penurunan harga ekspor kepiting rajungan karena belum bisa dikirim ke dalam daerah dan luar daerah, seperti ke negara Eropa semenjak mewabahnya virus COVID-19. Nelayan yang berangkat ke laut sebagian tak melaut sehingga mengalami penurunan kuota yang biasanya sampai 200 kg kini menjadi 100 kg per harinya. Kebijakan agar ekonomi kembali normal. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, tim khusus anti bandit Polsek Patumbak menangkap 1 orang yang masuk DPO kasus perampokan dan pencurian di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Tersangka merupakan DPO dengan 3 laporan dan merupakan residivis kasus yang sama. Sebelum ditangkap, tersangka Ali Nasution sempat melarikan diri ke Provinsi Riau dalam beberapa bulan belakangan. Dirinya ditangkap atas 3 laporan berbeda terkait aksinya merampok sepeda motor milik warga di Kecamatan Patumbak. Aksinya terjadi pada rentang waktu September hingga Desember tahun lalu. Saat diamankan, pelaku saat itu sedang tertidur pulas di rumah kontrakannya di Jalan Pertahanan, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang. Pelaku tak berkutik saat petugas meringkusnya. Dari tangan pelaku, petugas menyita sebilah pisau, obeng, dan gunting yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. Kapolsek Patumbak Kompol Arvin mengatakan, penangkapan dilakukan atas dasar laporan 3 korban kepada polisi. Pelaku masuk daftar pencarian orang dalam kasus pencurian sepeda motor. Dari tangan tersangka disita sejumlah barang bukti hasil curian dan barang yang digunakan tersangka. Dengan inisial MAN alias Bolot. Kemudian tersangka saat ini sedang diminta keterangan. Bang, kalau barang bukti yang ditemukan dari tangan tersangka apa Bang? Dari tangan tersangka sementara kita amankan barang hasil curian berupa ATM, kemudian identitas SIM dan kepemilikan korban. Bang, dari kasus itu Bang, udah berapa kali Bang tersangka ini melakukan hal yang ini Bang? Sementara ada 3 laporan polisi yang sedang kita tangani terkait tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini ditahan di Polsek Patumbak dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.